Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Syariatun Hasanah, NPM 20510303256 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal Fikih Muamalah. Saya akan mereview jurnal Fikih Muamalah dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap akad pengiriman barang. Jurnal Ekonomi Syariah, volume dan halaman, volume 2, nomor 2, halaman 90 sampai 104, tahun 2020. Penulis dari jurnal ini adalah Al-Madwi Rahmawati, reviewer saya sendiri Ulfa Syariatun Hasanah. Saya mereview pada tanggal 13 Januari 2022. Saat ini dunia industri dan perusahaan berkembang pesat, salah satunya adalah perusahaan pada pengiriman barang. Hal yang menjadikan perusahaan pengiriman barang bertumbuh dengan pesat adalah banyaknya jual beli yang dilakukan secara online, lalu dikirim melalui jasa pengiriman barang. Sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli, yaitu penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Ijarah yaitu sewa-menyewa, yang dalam pembahasan ini menyewa jasa seseorang, dan wakalah bil ujroh yaitu mewakilkan atau memberi kekuasaan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Mekanisme yang terjadi pada pengiriman barang adalah pertama, ada transaksi jual beli secara online, lalu penjual mengemas dan menghubungi jasa pengirim barang untuk menyewa jasanya agar mengantar barang sampai rumah pembeli yang di dalamnya terdapat akad wakalah bil ujroh, yaitu penjual memberi kekuasaan kepada kurir untuk mewakilkannya dalam hal mengantar barang. Mekanisme akad pengiriman barang akan dibahas bagaimana hukumnya menurut agama Islam melalui fikih muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah pengaplikasian akad ijarah dan akad wakalah dalam transaksi pengirim barang. Kebanyakan sudah sesuai dengan syariat, akan tetapi masih ada yang menyimpang dari syariat Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan skripsi, dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisa melalui pola pikir induktif mengenai masalah yang dibahas. Objek penelitian difokuskan pada akad apa saja yang ada pada pengiriman barang dan bagaimana tinjauannya dalam fikih muamalah. Kata akad itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya ikatan atau kewajiban, atau bisa disebut juga kontrak atau perjanjian. Pengertian lain dari akad adalah perikatan yang dapat berpengaruh pada objek menggunakan pernyataan ijab qabul sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun rukun-rukun akad yaitu akid. Akid adalah orang yang melaksanakan akad. Akad dapat terdiri dari beberapa orang dan salah satu orang dari masing-masing pihak. Selanjutnya ma'ukud alaih, yaitu benda yang dijadikan objek akad baik barang ataupun jasa. Yang terakhir, sigat al-akad, yaitu pernyataan serah terima dari yang berakad atau bisa disebut ijab qabul. Adapun macam-macam akad, yaitu yang pertama akad munjis. Akad munjis adalah akad yang tidak ada syarat pada waktu selesainya akad dan dilaksanakan secara langsung. Yang kedua, akad mu'alak. Akad mu'alak adalah akad yang ada syarat yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, akad mudaf. Akad mudaf ialah perikatan yang pelaksanaannya ada syarat penangguhan pelaksanaan akad sampai waktu yang telah ditentukan. Dari segi ini dibagi menjadi dua sah atau batalnya akad, yaitu akad sahihah. Akad sahihah adalah syarat umum dan khusus dapat terpenuhi secara sempurna. Yang kedua, akad fasidah adalah perikatan cacat dan tidak memenuhi syarat umum ataupun khusus. Ijarah menurut fatwa DSN MUI nomor 9 adalah akad pemindahan manfaat terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Di dalam akad ijarah terdapat rukun dan syarat, diantaranya adalah yang pertama, yang berakad dua orang atau dua pihak. Untuk mencegah adanya perselisihan dan kesalahpahaman, orang yang melakukan akad ijarah disyariatkan untuk tahu manfaat barang atau jasa yang akan diakadkan secara keseluruhan dan sempurna. Sigat, ijab atau qabul. Sebagai penjelasan kehendaknya melakukan akad, pihak pertama mengungkapkan permulaan yang disebut ijab dan pihak kedua menyatakan penerimaan yang disebut qabul.
Yang ketiga, ujrah atau upah. Kompensasi ijaroh boleh tidak tunai, boleh dalam bentuk jasa maupun harta. Syarat pentingnya, dengan itu bisa dinilai menggunakan harga yang ada kejelasan di dalamnya. Apabila tidak ada kejelasan, maka tidak diperbolehkan. Makruh hukumnya mempekerjakan seseorang sebelum terjadi kesepakatan tentang gajinya. Yang terakhir, objek. Objek yaitu bagian yang hendak disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, objek ijarah wajib ada kejelasan. Manfaatnya juga harus jelas. Jika tidak jelas, maka tidak sah. Wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah perjanjian dua pihak muwakil dan wakil. Muwakil itu adalah pihak pemberi upah ketika seseorang yang ditugaskan mewakilinya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Dan wakil adalah seseorang yang diberi tugas dan wajib melaksanakannya serta tidak boleh membatalkan tugas yang diemban secara sepihak. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 10, rukun wakalah adalah yang pertama, ada dua pihak yang melaksanakan akad yaitu akidain atau subjek. Yang kedua, ijab qabul atau sigat. Akad wakalah memiliki beberapa jenis yaitu yang pertama, wakalah mutaqadalah. Wakalah mutaqadalah itu adalah akad yang tidak dibatasi pada usaha tertentu asal tidak menentang hukum syariah atau wakil, memperoleh kebebasan yang dengan usahanya itu mendapatkan keuntungan atau pekerjaan yang dapat segera terselesaikan. Yang kedua, wakalah muqayyadahadalah, yaitu perwakilan atau pendelegasian khusus karena ada batas usaha tertentu dan ada syarat dari muwakil ketika memberikan tugas dan syarat itu harus dilaksanakan serta ditaati wakil. Akad wakalah dapat berakhir apabila yang pertama, yang melaksanakan akad salah satunya meninggal atau menjadi tidak waras yang menjadikan wakalah tidak memenuhi syarat. Yang kedua, pendelegasian atau penguasaan yang diberikan telah berakhir. Yang ketiga, wakil tidak sanggup. Yang keempat, barang yang hendak diwakilkan bukan lagi milik muwakil. Hasil dan pembahasan. Dalam transaksi pengiriman barang, terdapat akad jual beli yang merupakan hal pertama yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, baik online maupun offline. Akan tetapi, yang sering menggunakan jasa pengirim barang adalah jual beli secara online. Dalam hal ini, jasa pengirim barang akan digunakan setelah adanya akad jual beli. Untuk jual beli online, apabila pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli, maka penjual akan segera mengemas barang tersebut dengan syarat pembeli sudah membayarkannya dalam waktu 24 jam. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka penjual akan memanggil atau datang ke perusahaan yang menyediakan jasa pengirim barang, di mana ongkos kirim sudah terhitung saat pembeli melakukan pembayaran. Di dalam perusahaan pengirim barang, selain akad ijaroh, penjual juga melakukan akad wakalah bil ujroh kepada kurir untuk mengirim pesanan pembeli, yang dengan itu penjual memberi upah kepada pengirim barang. Dari gambar ini dapat kita pahami bahwa transaksi yang pertama yaitu akad jual beli. Yang kedua, sewa menyewa, yang mana penjual menyewa jasa pengiriman barang untuk mengantar barangnya ke pembeli. Tidak hanya ijaroh, penjual juga melakukan transaksi wakalah bil ujroh, yaitu pembeli mewakilkan atau memberi kuasa kepada kurir atau perusahaan jasa pengiriman barang untuk mengantar barangnya supaya sampai ke pembeli, yang mana penjual membayar upah kepada jasa kurir. Penjual memberi upah kepada kurir untuk dua jasa, yaitu jasa ijaroh dan wakalah. Namun jika terjadi kerusakan atau barang hilang setelah diantar ke jasa pengiriman, maka ganti rugi ditanggung oleh pihak pengirim barang karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Jika ditinjau dari fikih muamalah, dalam akad ijaroh, penjual berkedudukan sebagai mu'jir dan jasa pengirim barang berkedudukan sebagai mustajir. Kedua pihak harus memenuhi syarat dan rukun ijaroh agar dapat terlaksana. Pada perikatan wakalah bil ujroh, penjual berkedudukan sebagai muwakil dan jasa pengiriman barang berkedudukan sebagai wakil. Wakil haruslah berbadan hukum sesuai yang disyariatkan muwakil. Kenapa harus berbadan hukum? Karena jika wakil memutus sepihak akad wakalah bil ujroh, muwakil bisa menuntut wakil karena wakil tidak melaksanakan tanggung jawab atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Pada akad wakalah bil ujroh harus menekankan kejelasan mengenai hak dan kewajiban muwakil dan wakil supaya tidak adanya salah paham.
dan wakil maupun muwakil harus paham betul apa saja rukun dan syarat sebelum melakukan akad wakalah bil ujroh. Contohnya, hak dari muwakil adalah berhak mendapat perlakuan baik dari wakil serta mendapatkan nomor resi pengiriman dan lain-lain. Contoh kewajiban muwakil yaitu wajib membayar ujroh kepada wakil jika tugasnya sudah selesai dan dapat berjalan dengan baik. Contoh hak wakil berhak mendapat ujroh jika pekerjaan sudah selesai, dan contoh kewajibannya adalah melaksanakan apa yang telah ditugaskan kepadanya dan dilarang memutus sepihak tugas tersebut. Akad apapun sebenarnya dibolehkan oleh hukum fikih, asal akad tersebut bertujuan baik, misal untuk tolong-menolong atau mencari keuntungan yang hal itu tidak dilarang oleh syara, serta barang yang diakadkan bukan suatu barang yang haram. Contoh perusahaan bergerak dalam jasa pengiriman barang adalah JNT, JNE, kantor pos, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.